Halo, perkenalkan nama saya Anita Martiana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samanda Purmana. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurjana. Aku Siftia Devi Benika. Perkenalkan, saya Dida Mayangsa Putri. Halo, saya Maida Eka Saputri. Halo guys, namaku Dwi Ratnasari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, fresh sekali bangun pagi. Dan ini aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang kalian dituntut di rumah saja saat ini karena adanya pandemi COVID-19 atau sering disebut juga corona. Dan cara memutus mata rantai bisa kalian lakukan di rumah saja dengan lari-lari kecil, olahraga lari-lari kecil yang seperti saya lakukan saat ini. Dan juga sekaligus berjemur, bisa kok, bisa berjemur, bisa mencegah adanya virus corona yang masuk dalam tubuh kita. Jadi bisa menjaga daya tahan tubuh kita juga. Loh. Halo, berhenti dulu. Loh, nggak boleh salaman sayang. Kita harus melakukan social distancing. Tahu tuh ada wabah corona. Jadi salamannya kayak gini dulu, gimana? Oke, siap. Gitu ya salamannya, kalau sama siapa aja gitu. Dan juga maksimal kita jaga jarak berapa? 1 meter. Pinter. Dadah. Hai semuanya. Kali ini aku masih ada di rumah aja, ya tuh, masih di rumah aja, oke. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai pentingnya vitamin C. Vitamin C adalah vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk menjaga imunitas tubuh agar nggak gampang terserang penyakit, apalagi di virus corona kayak gini. Nah, kalian harus sering-sering ya mengonsumsi vitamin C supaya tubuh kalian nggak gampang terserang penyakit, apalagi kayak gini kita lagi banyak tugas, terus juga harus stay di rumah, terus stres mikir tugas, jadi kita harus sering-sering mengonsumsi vitamin C baik dari sayuran maupun buah-buahan. Nah teman-teman, kita bisa buat dong minuman yang murah meriah, gampang banget, terus terjangkau. Caranya gimana? Oke. Nah, yang pertama siapin jeruk nipis 1 biji, gula 1 sendok, terus kalian masukin air panas, terus kalian peras jeruk nipisnya, terus kalian minum hangat-hangat gitu. Aduh, sip banget buat menjaga imunitas kita, juga untuk kecantikan juga baik banget. Oke. Nah, tetap stay di rumah ya teman-teman. Stay at home. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas 6 kegiatan positif saat di rumah aja untuk memutus persebaran mata rantai virus COVID-19. Jadi, apa aja sih 6 kegiatan positif yang bisa kita lakukan saat duduk di rumah aja? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kita bisa memasak di rumah. Jadi, kita bisa memasak apa sih? Tentunya banyak sekali masakan yang bisa kita masak ketika di rumah aja nih. Misalnya yang pertama memasak gorengan, kemudian memasak kue, memasak roti, dan lain-lain. Dan kegiatan positif yang bisa kita lakukan yang kedua yaitu dengan menonton film. Jadi menonton film adalah suatu kegiatan yang bisa kita lakukan dengan duduk di rumah aja, tentunya bersama keluarga. Jadi film misalnya nih, film drakor, kemudian film romantis, film yang berbau islami, dan lain-lain. Dan kegiatan positif yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu misalnya berkumpul dengan keluarga. Jadi berkumpul dengan keluarga adalah hikmah terbesar dari pandemi virus corona ini. Jadi untuk teman-teman yang biasanya dulu itu sibuk sekali, sibuk bekerja di luar kota, kemudian sibuk berkuliah, ini adalah momen yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Yang keempat yaitu perawatan diri. Jadi untuk teman-teman yang duduk di rumah aja nih bisa dengan merawat diri juga, misalnya menggunakan masker, baik itu masker dari Mentimun, dari Bangkoang, dan lain-lain. Kemudian kegiatan positif selanjutnya yaitu membaca buku. Jadi banyak sekali bahan bacaan yang bisa dibaca di rumah aja. Misalnya nih ada novel, kemudian ada cerpen, ada komik, dan sekarang sudah tersedia banyak sekali buku jadi PDF yang bisa diakses di web. Jadi teman-teman bisa mengakses dan menggunakannya 24 jam tanpa batas. Dan kegiatan positif yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan menonton TV di rumah aja bersama keluarga. Jadi itu adalah 6 kegiatan positif yang bisa kita lakukan dengan duduk di rumah aja. Hai teman-teman, untuk mengatasi kebosanan
di hari-hari kita, marilah kita memanfaatkan waktu untuk mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi begitu. Jadi agar kegiatan kita di rumah tetap produktif dan juga bisa mendatangkan pahala, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Di sini saya akan menjelaskan cara cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kita tuangkan sabun ke telapak tangan kita. Dan yang bingung aku. Yang pertama, kita tuangkan sabun ke telapak tangan, lalu kita gosok secara perlahan, secara memutar. Dan yang kedua, selanjutnya kita gosok sela-sela jari tangan hingga bersih secara bergantian. Lalu kita gosok ibu jari secara bergantian juga secara lembut. Dan yang terakhir, kita kunci ujung jari, kita gosokkan ke telapak tangan secara bergantian, secara perlahan dengan lembut. Itulah cara. Lalu kita gosokkan ke telapak tangan secara bergantian. Yang langkah selanjutnya, kita cuci tangan kita dengan air mengalir dengan bersih dan kita keringkan. Ya, itulah langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Nah, teman-teman, untuk pencegahan COVID-19 atau Corona, saat akan keluar rumah, jangan lupa kita membawa hand sanitizer dan juga masker. Nah, untuk hand sanitizer sendiri kita bawa saat tidak ada tempat untuk mencuci tangan. Kita memakainya tidak boleh terlalu berlebihan, karena jika terlalu berlebihan dapat membunuh kuman atau bakteri baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita makanya yang seperti ini sampai dengan pergelangan tangan kita mengusapkannya. Nah, untuk masker ada dua jenis. Yang pertama, masker seperti ini kita pakai hanya sekali. Setelah itu kita buang. Nah, untuk masker kain bisa kita pakai berkali-kali, asalkan setelah pakai langsung kita cuci dan bisa kita pakai kembali. Saat akan kemana saja sih kita memakai masker dan juga hand sanitizer? Nah, contohnya saat kita akan ke toko terdekat atau ke bank terdekat atau ke tempat toko baju atau manapun itu, kita wajib membawa masker dan membawa hand sanitizer, karena ini adalah salah satu andil kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, negara kita saat ini sedang dilanda adanya pandemi COVID-19 atau sering disebut dengan Corona. Tidak hanya negara kita saja, akan tetapi hampir seluruh negara di lapisan dunia yang terkena pandemi ini. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menganjurkan seluruh elemen masyarakatnya untuk beraktivitas dari rumah, stay at home atau di rumah saja. Selain itu, kita juga disarankan untuk makan makanan yang bergizi loh. Nah, perlu diingat, makan makanan bergizi itu tidak perlu mahal, hanya saja harus memenuhi kriteria. Adanya nasi, sayur mayur, lauk pauk, dan yang keempat, minum air yang cukup. Minum air yang cukup itu 8 gelas per hari. Nah, apa sih fungsinya makan makanan yang bergizi itu? Fungsinya untuk membantu metabolisme tubuh, menambah energi, dan juga agar tubuh kita tidak mudah jatuh sakit. Nah, makan makanan yang bergizi seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak perlu mahal. Seperti saya saat ini teman-teman, cukup ada nasi, ada sayur-sayuran, ada lauk pauk. Sayur saya ada sayur sop, nasi putih seperti biasanya, dan juga lauknya saya pakai telur. Dalam. Hah? Sembola rawat dilemu. Jadi itu tadi kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah saja teman-teman. Dengan di rumah saja kita dapat menjadi pahlawan dalam memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ada persembahan spesial dari kelompok kami untuk negara Indonesia tercinta ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona.
pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas indahnya Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Saya mewakili segenap kelompok mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, virus pandemi COVID-19 segera berlalu. Dan jangan lupa, tahun ini jangan mudik dulu. Kita hanya saling merindu. Demi keselamatan kita semua dan segenap keluarga, tetap stay at home. See you!